Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 TBSM dan RPL SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Astri di sini. Oke, di pertemuan kita yang kedua ini masih membahas mengenai sistem persamaan linier ya. Yang mana minggu lalu kalian sudah mencoba atau sudah mengerjakan latihan soal. Di pertemuan ini Ibu akan bahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Dan silahkan bagi kalian yang merasa masih keliru ya, silakan sambil ditonton video ini sampai dibuka buku matematikanya, kemudian disamakan. Kalau ada yang masih keliru silakan diperbaiki ya, dan kalau belum dikerjakan silakan disimak dan ditulis jawabannya ya. Oke, pembahasan soal untuk minggu lalu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode yang menurut Anda mudah gitu. Jadi kan kemarin membahas mengenai mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3 metode ya, atau 3 cara. Yang pertama metode eliminasi ya, kemudian yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan ya, atau eliminasi dan substitusi gitu. Ada 3 soal ya yang harus kalian kerjakan. Kita bahas satu-satu. Di sini soal yang pertama, sistem persamaan liniernya X dikurangi Y sama dengan 8 dan X ditambah Y sama dengan 2. Jadi maksud dari menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear itu maksudnya adalah kalian disuruh mencari nilai X dan Y-nya atau nilai dari variabelnya ya. Nah, ada 3 metode tuh. Nah, Ibu di sini membahas ya, atau penyelesaian yang Ibu gunakan itu menggunakan metode gabungan ya. Silakan kalian kalau memang menurut kalian yang mudah itu metode eliminasi boleh, kemudian metode substitusi juga boleh. Nanti hasil akhirnya pasti sama ya. Nah, di sini Ibu mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Nah, persamaannya X dikurangi Y sama dengan 8 dan X ditambah Y sama dengan 2. Untuk mengeliminasi lihat variabel mana yang memang kira-kira mudah untuk dihilangkan atau dieliminasi. Nah, kebetulan di sini untuk variabel X dan Y ya, dua-duanya ini sudah sama ya. Ya, hanya yang membedakan kalau X dia positif dua-duanya, kalau Y dia negatif dan positif. Nah, untuk lebih memudahkan karena X dia positif dua-duanya, maka untuk menghilangkan X ya, atau mengeliminasi X tinggal dikurangi ya, sehingga dia X-nya habis ya. Jadi negatif 1Y dikurangi 1Y itu sama dengan negatif 2Y ya. Ya kan, min 1 dikurangi 1 itu min 2 ya, sama dengan 8 dikurangi 2 itu 6, sehingga Y sama dengan 6 dibagi negatif 2, jadi Y nya sama dengan negatif 3. Nah, kebanyakan dari kalian itu keliru di sini. Justru ini jadi operasinya jadi tambah. Kalau ini operasinya jadi tambah, dia bukan 0 lagi X nya, atau bukan hilang, malah jadi 2X ya kan. X ditambah X itu 2X ya. Sekali lagi gini ya, cara untuk mengeliminasi ya, jika tandanya sudah sama, ini kan positif, maka operasinya dikurangi. Kecuali kalau kalian mau mengeliminasi yang Y ya. Y dia tandanya berbeda ya, yang atas negatif, yang bawah positif, maka tandanya atau operasinya itu dijumlah ya. Jadi negatif Y ditambah Y itu kan habis. Nah, maka yang X ini jadi 2X gitu loh. Jadi jangan kebalik ya.
Jangan keliru di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan y-nya sama dengan 3, sama dengan negatif 3, kita substitusikan ya y yang negatif 3 ini ke dalam persamaan 2. Sebenarnya ke persamaan 1 juga boleh gitu, tapi ibu lihat di sini kalau persamaan 2 itu lebih sederhana ya. Di sini jumlah dan angka 2 gitu, jadi lebih sederhana. Kalau bertemu dengan penjumlahan itu kayaknya lebih mudah dibanding dengan bertemu pengurangan gitu ya. Nah, persamaan 2-nya apa? Persamaan 2-nya x ditambah y sama dengan 2. Kemudian ganti ya atau substitusi y-nya dengan negatif 3. Jadi x ditambah negatif 3 sama dengan 2. Sehingga yang ini dibuka kurungnya, jadi x dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2, yang ini negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi x sama dengan 5. Nah, kalau sudah menemukan dua-duanya ya, x-nya sudah ketemu, y-nya sudah ketemu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5 dan y sama dengan negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kalian jika ragu dengan jawaban kalian tinggal substitusi saja ke soal gitu ya. X kan di sini 5, y negatif 3. Kemudian kalian masukkan ke sini substitusi ya. Ganti x-nya oleh 5. 5 dikurangi negatif 3, apakah benar 8? Benar kan? 5 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah negatif 3 itu positif 2. Benar kan? Berarti jawaban kalian sudah benar gitu. Nah, jika ketika disubstitusi ke soal itu salah, ya maka penyelesaian yang kalian temukan salah gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada x dikurangi 2y sama dengan 5 dan x ditambah y sama dengan 11 ya. Masih menggunakan metode gabungan ya kalau ibu ya. Nah, ibu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaannya ini, nah siapa yang mau dieliminasi? Di sini jelas terlihat ya, x dia memiliki koefisien yang sama yaitu 1. Tinggal dikurangi kalau mau dihilangkan. Nah, ya kan? Tinggal ini negatif 2y dikurangi 1y itu negatif 3y ya. Sama dengan 5 dikurangi 11 itu negatif 6, sehingga y sama dengan negatif 6 per negatif 3 itu sama dengan positif 2 ya. Nah, ketika sudah ditemukan y-nya positif 2, maka tinggal disubstitusi y-nya ke dalam persamaan 2. Ke persamaan 1 juga boleh ya. Persamaan 2-nya x ditambah y sama dengan 11 ya, y-nya ganti oleh 2 jadi x ditambah 2 sama dengan 11, sehingga x sama dengan 11, 2 positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif, jadi x sama dengan 9. Sudah ditemukan x-nya 9, y-nya 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 9 dan y sama dengan 2. Untuk lebih meyakinkan lagi jawaban kalian, maka kalian tinggal substitusi atau masukkan ya, atau ganti si x dan si y ini ke dalam soal ini ya. Misal kita substitusi ke persamaan 2 ya, x-nya ganti oleh 9, y-nya oleh 2. Apakah 9 tambah 2 itu 11? Benar kan? Nah, berarti jawabannya sudah benar gitu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini ada 3x dikurangi 2y sama dengan 5 dan 3x ditambah 3y sama dengan 6 ya. Kita eliminasi 1 dan 2. Nah, di sini ternyata yang variabel x memiliki koefisien yang sama ya, yaitu 3. Maka tinggal dikurangi untuk menghilangkannya. Set. Nah, jadi ini negatif 2y dikurangi 3y itu sama dengan negatif 5y ya. Nah, 5 dikurangi 6 itu negatif 1, sehingga y sama dengan negatif 1 per negatif 5. Nah, ini belum sederhana ya, karena masih mengandung negatif. Ini masih bisa diselesaikan, jadi y-nya sama dengan 1 per 5, positif ya. Kemudian setelah ditemukan y-nya sama dengan 1 per 5, kalian substitusi ya ke dalam persamaan 2, atau ke persamaan 1 juga boleh
ya, persamaan duanya 3x ditambah 3y sama dengan 6, ganti y-nya oleh 1/5, sehingga 3x ditambah 3 dikali 1/5 sama dengan 6. 3x ditambah, nah ini dikalikan 3 kali 1/5, jadi 3/5 sama dengan 6. Kemudian 3x sama dengan 6 dikurangi 3/5, ya kan? 3/5 positif, pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 3x sama dengan, nah ini dia kan 6 dia bentuknya bilangan bulat, sedangkan 3/5 bentuknya pecahan. Nah ini harus disamakan dulu penyebutnya. 6 itu kalau dibuat ke dalam per 5 itu sama dengan 30/5, ya kan? 30/5 itu 6 kan? Nah ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ini, ya. Dikurangi 3/5. Jadi 3x sama dengan 30 dikurangi 3 itu 27/5. Nah ini cara menyelesaikannya seperti ini, lihat. X sama dengan 27/5 per lagi 3, ya, 3 dari sini, ya. Nah ini bentuknya pembagian pecahan, ya. Ini kalian jangan bingung lagi nih gimana cara menyelesaikan pembagian pecahan. Ini kan sudah kalian pelajari di SD, kalau tidak salah kelas berapa, kelas 5 kalian mempelajari mengenai pembagian pecahan. Tapi ya, di latihan soal yang sudah ibu periksa, rata-rata ini di sini banyak yang keliru, bahkan hampir semuanya salah. Kenapa? Lupa lagi pembagian pecahan. Nah, cara untuk membagi bilangan pecahan seperti ini, ya. Yang ini kan 27/5, sedangkan 3 itu dia bilangan bulat. Sebenarnya 3 ini juga sama dengan 3/1, ya, 3/1. Dan untuk menyelesaikannya kalian ubah saja ke dalam perkalian, namun dibalik. Nah jadi gini, X sama dengan 27/5 dikali, ya ini kan tadinya 3/1, ya, karena dibalik, ya, karena diubah menjadi kali, jadi 1/3 gitu. Kalau perkalian ini kan tinggal dikalikan, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Jadi X sama dengan 27/15. Dan ini masih bisa disederhanakan, dibagi 3, ya, jadi 9/5. Udah beres, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9/5 dan Y-nya sama dengan 1/5. Gitu, beres deh untuk pembahasan soal minggu lalu, ya. Silakan bagi kalian yang masih keliru diperbaiki, ya, untuk bahan kalian menghafal nanti. Ya, lanjut, ya. Nah ini kita ada materi baru, ya, mengenai aplikasi persamaan linier, ya. Aplikasi persamaan linier ini maksudnya adalah persamaan linier dua variabel, ya, itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang biasa kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode atau sistem persamaan. Persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengubah permasalahan ke dalam kalimat matematika, kemudian menyelesaikannya dengan konsep sistem persamaan yang telah dipelajari, ya. Nah, contohnya seperti ini mohon maaf nggak apa-apa, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini harga 3 kg mangga dan 1 kg jeruk adalah 25.500, ya. Sedangkan harga 4 kg mangga dan 2 kg jeruk itu harganya 42.000. Harga 2 kg mangga dan 3 kg jeruk adalah, gitu. Jadi ini permasalahan seperti ini sebenarnya sering, ya, kita temui. Misalkan kalian ke pasar, kalian mau membeli buah, ya, anggap saja ini kalian mau membeli mangga dan jeruk. Kalian kalau membeli 3 mangga dan 1 kilo jeruk itu harganya 25.500. Kalau membeli 4 kilo mangga dan 2 kilo jeruk harganya 42.000. Nah, kalian bertanya, kalau saya membeli 2 kilo mangga dan 3 kilo jeruk itu berapa harganya, gitu kan. Berarti kita harus tahu dulu harga 1 kilo mangga berapa, harga 1 kilo jeruk berapa, ya kan. Nah, untuk menyelesaikannya diketahui biasa, ya. Nah, kita misalkan dulu, ya, si
mangga itu dengan X, si jeruk itu dengan Y. Sebenarnya untuk penamaan pemisalan ya bisa saja kalian menggunakan huruf yang lain, A, B atau P, Q itu boleh ya. Tapi di sini yang huruf yang biasanya digunakan itu X dan Y ya. Tapi ini tidak selalu melulu harus ini gitu ya. Oke, nah karena kita sudah memisalkan mangga dengan X, jeruk dengan Y, nah kita ubah kalimat bahasa Indonesia ini ya ke dalam kalimat matematika atau bentuk persamaannya. Di sini 3 kilo mangga dan 1 kilo jeruk itu adalah 25.500. Di sini ada dan dalam matematika itu diartikan dengan notasi atau operasi jumlah ya. Jadi 3 kilo mangga artinya 3x ya. 3x ditambah ya dan 1 kilo jeruk berarti 1y ya atau y itu sama dengan 25.500 ya. Ini persamaan 1. Kemudian harga 4 kilo mangga berarti 4x ditambah 2y ya 2 kilo jeruk itu harganya 42.000. Yang ditanyakan itu 2 kilo mangga dan 3 kilo jeruk artinya 2x ditambah 3y itu berapa. Nah untuk menyelesaikan masalah ini kita harus tahu dulu x nya berapa, y nya berapa, atau harga 1 kilo mangganya berapa, harga 1 kilo jeruknya berapa gitu ya. Nah maka tinggal dijawab ya. Biasa ya eliminasi persamaan 1 dan 2 ini persamaannya, kemudian dieliminasi siapa yang mau dieliminasi, lihat ya koefisien mana yang paling sederhana ya, ternyata y yang paling sederhana, jadi yang atas dikali 2 yang bawah dikali 1 ya. Yang atas dikali 2 jadi 6x ditambah 2y sama dengan 51.000, yang bawah dikali 1 berarti tetap 4x ditambah 2y sama dengan 42.000 ya. Yang dieliminasi itu yang y, kebetulan ini sudah sama ya tandanya, tinggal dikurangi untuk menjadi hilang ya. Jadi 6x dikurangi 4x itu 2x ya sama dengan 51.000 dikurangi 42.000 itu 9.000. Jadi x sama dengan 9.000 per 2 itu 4.500. Nah jadi harga 1 kilo mangga itu 4.500. Murah sekali. Ini di mana ya? Mangga 1 kilonya 4.500. Ini mungkin tahun berapa mungkin ya. Kemudian selanjutnya untuk mencari harga 1 kilo jeruk ya kita substitusi X yang 4.500 itu ke persamaan 1. Persamaan satunya 3x ditambah y sama dengan 25.500. Ganti x nya oleh 4.500. Jadi 3 dikali 4.500 ditambah y sama dengan 25.500 ya. 3 kali 4.500 itu 13.500 tambah ini tetap y sama dengan 25.500 ya. Sehingga y sama dengan 25.500 dikurangi ini pindah ke sini ya. Jadi dikurangi 13.500. Jadi y sama dengan 12.000. Nah, jadi harga 1 kilo jeruk itu 12.000 ya. Oke. Dari sini ya karena kita sudah dapat x dan y-nya, yang ditanyakan itu 2x ditambah 3y. Substitusi saja ya x dan y-nya ke dalam yang ditanyakan ya. Jadi 2x ditambah 3y itu sama dengan diganti x-nya oleh 4.500, y-nya oleh 12.000. 2 dikali 4.500 tambah 3 kali 12.000 sama dengan 9.000 tambah 36.000 itu 45.000 ya. Jadi harga 2 kilo mangga dan 3 kilo jeruk adalah 45.000 rupiah. Seperti itu, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi aplikasi persamaan linear ini dimaksudkan untuk mencari permasalahan yang melibatkan dua variabel yang biasanya sih bentuk kalimatnya itu seperti ini gitu, harga-harga gitu ya. Variabelnya ada 2 atau jenis barangnya itu ada 2. Itu sih aplikasi dari sistem persamaan linear 2 variabel gitu. Nah, untuk pertemuan ini rupanya tidak ada latihan soal ya. Jadi untuk pertemuan ini rehat dulu dari latihan soal, tapi tetap kalian harus mempelajari mengenai aplikasi
sistem persamaan linear dua variabel yang barusan ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang barusan itu dipelajari. Kalau belum paham silakan diulang-ulang terus videonya sampai kalian paham ya, karena sistem persamaan linear dua variabel ini nanti akan ikut terus ke materi-materi selanjutnya di dalam matematika ya. Jadi ini adalah awal ya, awal pembahasan kalian di SMK ini untuk nanti membahas materi-materi yang lain, yang mana materi-materi yang lain tersebut itu banyak yang menggunakan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel ini gitu. Jadi ibu harapkan kalian ngolotok ya, ngolotok mengenai mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ya, yang tadi eliminasi substitusi ya seperti biasa. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.